Saya Yohanita Indra Kumala Dewi, SKM MKes, NIDN 0730018303. Saya adalah salah satu dosen di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri dengan home base di program studi S1 Gizi. Gizi masyarakat merupakan bidang keilmuan saya. Saya menetapkan passion bidang pengajaran yaitu sebanyak 60%, penelitian sebanyak 20%, dan pengabdian masyarakat sebanyak 20%. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah sanitasi makanan dan minuman, di mana saya juga koordinator tim dosen. Mata kuliah tersebut memiliki deskripsi konsep dasar higien sanitasi makanan dan minuman, prinsip dasar higien sanitasi makanan dan minuman, bahan tambahan pangan, higien sanitasi warung makan dan pedagang kaki lima, kualitas air, dan bagaimana pemeriksaannya serta pengemasan dan penyimpanan pada industri rumah tangga. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang higien sanitasi makanan dan minuman, melakukan uji pemeriksaan kualitas air, serta mengetahui dan memahami tentang persyaratan kesehatan produksi pangan dan higien sanitasi warung makan dan pedagang kaki lima serta jasa boga, penggunaan bahan tambahan pangan, dan bagaimana sanitasi produk hewani. Materi yang saya berikan sudah sesuai dengan CPMK berdasarkan buku yang relevan dan jurnal penelitian yang sudah ada. Metode pembelajaran dalam kuliah teori saya berikan melalui perkuliahan dengan ceramah dan diskusi. Dalam penyampaian materi menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dengan sistem pembelajaran perkuliahan di kelas. Dalam mata kuliah sanitasi makanan dan minuman ini, sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, saya akan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengetahui materi yang akan saya sampaikan. Dalam proses pembelajaran saya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint sebagai media yang saya gunakan untuk memenuhi sistem delivery, di mana dengan delivery ini saya harapkan mahasiswa mampu memahami apa yang telah saya sampaikan. Kemudian saya melakukan interaction dengan mahasiswa dengan mempersilahkan mereka untuk bertanya atau menyampaikan apa yang mereka belum tahu tentang masalah yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk assessment apakah mahasiswa memahami atau tidak tentang materi yang sudah saya sampaikan, saya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah saya sampaikan. Evaluasi yang saya laksanakan dalam teori di mata kuliah ini berdasarkan RPS dengan melakukan ujian tulis seperti ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, masing-masing nilainya 25%, sedangkan tugas perkuliahan 50%. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah sanitasi makanan dan minuman. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke, berarti semangat ya ikut kuliah saya hari ini. Hari ini kita kuliah apa? Sanitasi makanan dan minuman. Oke. Mata kuliahnya sanitasi makanan dan minuman, dan hari ini kita belajar tentang materi pertama yaitu higien sanitasi makanan dan minuman. Definisi higien menurut para ahli, ini menurut Brownell ya. Ini adalah cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatannya ya. Kemudian menurut Sadeli, ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesehatan dan erat kaitannya dengan perorangan, makanan dan minuman karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Jadi makanan dan minuman ini sangat penting karena dari makanan dan minuman ini kita bisa mencapai derajat kesehatan
baik individu, keluarga dan masyarakat. Gitu. Kemudian menurut Brownell ini hand hygiene merupakan cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatannya. Menurut Goss, ini merupakan suatu ilmu di bidang kesehatan yang meliputi semua faktor yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sehat, baik individu maupun masyarakat. Kemudian kita beranjak ke definisi sanitasi, ya. Ini merupakan cara, menurut Hopkins, ini merupakan cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan. Jadi lingkungan ini memiliki pengaruh ya terhadap kesehatan diri kita ya. Kemudian menurut Sihite ya, ini merupakan suatu usaha pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu, merusak kesehatan, mulai dari minuman itu sebelum diproduksi, artinya mulai dari persiapannya, pemilihan bahannya ya. Kemudian selama proses pengolahan, jadi cara pengolahannya seperti apa, kemudian alat yang digunakan, kemudian pengangkutannya, penyimpanan hingga ke tahap penyajian makanan dan minuman itu siap untuk dikonsumsi. Kemudian menurut WHO, sanitasi itu merupakan pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia baik fisik maupun mental. Oke, kita lanjut. Saya boleh minta tolong dibacakan tentang definisi higien, mungkin biar nggak ngantuk ya. Oke, silakan. Jadi definisi higien ini adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi subjek atau individunya sendiri. Oke, jadi upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi subjek atau individunya. Artinya higien adalah menjaga kebersihan individu. Jadi terutama adalah penjamah makanannya. Oke, saya boleh minta tolong lagi dibacakan tentang sanitasi. Cowok yang belakang, siapa namanya Mas? Oke, silakan Mas Rizky. Untuk sanitasi itu adalah usaha-usaha pengawasan yang ditunjukkan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sanitasi ini adalah melingkupi lingkungan di sekitar, bagaimana kita, di mana kita mengolah makanan, ya. Baik mengolah, mempersiapkan ataupun menyajikan makanan, ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Oke, saya boleh minta tolong lagi Mbak Prila untuk membaca tentang makanan. Definisi makanan sendiri adalah setiap benda padat atau cair yang apabila dikonsumsi akan memberi suplai energi untuk tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi lainnya di dalam tubuh. Oke. Jadi ini adalah pentingnya makanan, kenapa harus dijaga kebersihannya ya. Karena makanan ini sangat kita butuhkan ya untuk perkembangan dan fungsi lainnya di dalam tubuh. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk higien dan sanitasi makanan ini merupakan upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Jadi ketika kita mengolah makanan, kita harus melihat orang ini adalah penjamah makanannya, tempat-tempat ini bagaimana kita mempersiapkan makanan itu, bahan makanan itu sendiri, bagaimana kita mengolah makanan ya, kemudian peralatan yang kita gunakan untuk persiapkan makanan, untuk mengolah makanan, kemudian untuk menyajikan makanan itu sendiri. Jadi ruang lingkup higien ini ada dua. Yang pertama ada personal higien, yang kedua ada higien makanan dan minuman itu sendiri. Nah, untuk personal higien atau kebersihan perorangan ini merupakan suatu usaha untuk untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Oke, terima kasih. Kemudian untuk higien makanan dan minuman itu sendiri merupakan suatu usaha untuk menjaga
kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Oke, terima kasih. Jadi nggak ngantuk ya. Nah, ini untuk ruang lingkup sanitasi itu sendiri. Yang pertama adalah, silakan. Penyediaan air bersih atau air minum yang digunakan untuk makanan dan minuman. Lalu yang kedua itu pengelolaan sampah. Yang ketiga ada pengelolaan makanan yang meliputi pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian. Yang keempat pengawasan dan pengendalian vektor dan ronden. Yang kelima kesehatan dan keselamatan kerja seperti kondisi dapur dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi ruang lingkupnya untuk sanitasi ini lebih banyak ya, karena dia melingkupi lingkungan di sekitar pengolahan makanan ya. Jadi ada bagaimana penyediaan air bersihnya, karena ini yang akan digunakan untuk mengolah. Kemudian pengelolaan sampahnya seperti apa, karena ini akan mempengaruhi terjadinya kontaminasi di dalam ruang pengolahan makanan atau penyajian makanan. Kemudian pengelolaan makanannya dari pemilihan, apakah yang kita pilih makanannya segar atau tidak. Kemudian penyimpanan, pengolahan, dan penyajiannya seperti apa. Kemudian pengawasan dan pengendalian vektor dan roden. Nah, di sekitar dapur ini untuk pengolahan itu ada vektor dan rodennya atau tidak. Ini bagaimana kita mengendalikan ya, bagaimana kita melakukan pengawasan. Oke, yang kelima adalah kesehatan dan keselamatan kerja seperti kondisi dapur. Ini akan dapat keadaan yang tidak kondusif, ini akan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Seperti misalkan lantai yang licin, ya ini dapat menyebabkan terpleset. Kemudian penggunaan kompor ya, yang dimana kadang tempat baskom plastik diletakkan di dekat kompor, ini dapat menyebabkan kebakaran juga seperti itu. Nah, untuk manfaat higien dan sanitasi ini adalah mencegah penyakit menular yang bisa melalui makanan ya. Kemudian mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tak sedap. Bisa kita bayangkan ketika tempat pengolahan makanan itu baunya tidak sedap, ya. Seperti apa kita mau mengkonsumsi makanan yang disajikan seperti itu. Kemudian menghindari pencemaran, mengurangi jumlah pesakitan atau presentasi sakit. Kemudian lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Nah, ini mengapa dari sini kita bisa lihat ya, bisa menganalisa kenapa higien dan sanitasi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Maria. Jadi menurut saya mengapa higien sanitasi tidak dapat dipisahkan itu karena keduanya saling berkaitan. Higien adalah bagaimana dari individu seseorang itu menjaga dirinya agar tidak mengkontaminasi makanan yang diolah. Lalu sanitasi berkaitan dengan lingkungannya. Jika kedua hal ini tidak berjalan satu arah, maka tidak tercapainya keamanan pangan dari suatu olahan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Maria. Silakan duduk kembali. Jadi betul ya, higien dan sanitasi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ini saling berkesinambungan. Oke, ini adalah ada 6 prinsip dalam higien sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama ada pemilihan bahan makanan, yang kedua ada penyimpanan bahan makanan dan pengolahan makanan, yang ketiga, keempat ada penyimpanan makanan, yang kelima ada pengangkutan makanan, dan yang keenam ada penyajian makanan. Oke, sebentar saya jelaskan dulu. Untuk pemilihan bahan makanan, untuk pemilihan bahan makanan yang pasti kita harus memilih bahan makanan yang masih segar ya, dari misalkan seperti daging, kemudian ayam. Nah, itu kita harus mencari yang masih segar, masih warnanya masih merah ya. Untuk ayam tidak yang pucat ya, atau tidak berlendir. Kita bisa melihat juga dari baunya. Baunya itu memang amis, tapi amisnya bukan amis yang ke arah busuk ya. Kemudian dari sayur mayur juga kita harus memilih bahan makanan yang masih segar, tidak rusak atau tidak ada sayatan atau tidak ada istilahnya
kerusakan ya pada bahan makanan tersebut. Kemudian pada penyimpanan bahan makanan ini harus kita pisahkan nih antara bahan makanan yang kering dan bahan makanan yang basah. Oke. Nah, ini untuk penyimpanan bahan makanan, jadi daging, ikan, udang dan olahannya ini harus dipisahkan ya dengan telur, susu dan olahannya. Kemudian sayur, buah dan minuman, kemudian tepung dan biji ini untuk penyimpanannya, suhu penyimpanan, dan bisa disimpan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 3 hari, ini untuk suhunya. Kemudian kurang dari atau sama dengan 1 minggu, ini bisa dilihat ya, suhunya berbeda dengan ketika penyimpanan selama 3 hari. Kemudian lebih dari 1 minggu, ini juga bisa dilihat untuk suhunya ya. Biasanya untuk penyimpanan yang lebih lama ini akan semakin dingin seperti itu. Nah, mengapa makanan kering dan makanan basah ini harus dipisahkan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Mbak Siti Mahmudah. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang, karena bakteri dan mikroba itu lebih suka di tempat yang lembab dan berair. Oke. Contohnya yang makanan tinggi protein. Oke, terima kasih Mbak Siti Mahmudah, silakan. Oke, betul ya. Jadi kenapa makanan kering dan makanan basah ini harus dipisah ya? Karena bakteri ini lebih senang hidup di tempat yang lembab basah ya. Misalnya nih kalau makanan yang sudah jadi, makanan yang berkuah, biasanya kalau nggak habis kalian menyimpan di mana? Di kulkas. Nah, kenapa? Karena ketika dia disimpan di suhu ruang, dia akan rusak ya, karena bakteri senang berada di tempat yang kadar airnya tinggi ya. Oke. Nah, ini untuk kemarin saya sempat melakukan penelitian tentang timbulan sampah persiapan bahan makanan di rumah sakit ya. Nah, timbulan sampah ini sebenarnya kalau tidak diolah dengan baik, ini akan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi udara ya. Oke. Kemudian bagaimana sih pemanfaatan timbulan sampah ini supaya tidak terjadi kontaminasi? Silakan yang bisa menjawab, silakan Mas Galih. Baik, Bu, izin menjawab. Jadi menurut saya sisa-sisa dari bahan makanan itu bisa digunakan dari pupuk kompos ataupun pupuk ekoenzim. Oke, baik, terima kasih Mas Galih. Jadi timbulan sampah dari bahan sayur ya, dari persiapan bahan makanan ini bisa digunakan untuk sebagai pupuk atau untuk ekoenzim. Ekoenzim ini bisa digunakan untuk cuci piring, juga bisa untuk membersihkan lantai, ini juga bisa ya. Jadi banyak fungsinya ya sebenarnya. Nah, ini ada sampah persiapan bahan makanan, ini ketika tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan masalah, yaitu sebagai sumber polutan bagi lingkungan sekitar, terutama di sekitar tempat pengolahan makanan. Nah, sampah makanan ini dapat membusuk dan menghasilkan gas metana yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, sehingga akan berdampak pada perubahan iklim dan lingkungan. Sampah makanan ini juga berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, flu babi, dan penyakit encephalodactyly spongiform ya. Ini menurut WUN dan LO tahun 2016. Nah, ini ada jenis timbulan sampah, ada organik. Ini merupakan sisa persiapan sayur seperti batang brokoli, kulit labu siam, kulit wortel dan lain sebagainya. Kemudian untuk anorganik ini ada dari kardus kemasan susu, plastik pembungkus sayur dan buah, kemudian karung beras dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas? Sudah. Apakah saya terlalu cepat menyampaikannya? Tidak. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita bisa mengadakan kuis ya untuk materi hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas semuanya, saya akhiri sekian perkuliahan hari ini. Selamat siang dan selamat belajar. Selamat siang, Bu. Demikian video pernyataan diri dosen dalam
unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.